Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai taat kepada aturan. Kita pahami bersama bahwa taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan artinya suatu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan artinya sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang harus dibuat untuk dilaksanakan yang bersumber dari Allah, pemimpin, atau masyarakat. Para siswa sekalian, di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Para siswa sekalian, kemudian untuk lebih memahami tentang firman Allah di dalam Quran yang tadi kita sama-sama bahas, sama-sama kita baca, untuk lebih memahami tentang penggalan-penggalan makna yang tertera di dalam ayat tersebut, mari kita sama-sama kaji melalui arti pertema atau arti penggalan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Penggalan yang pertama, arti kata dari penggalan ayat tersebut adalah hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Penggalan ayat yang kedua, fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Siswa sekalian, tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut. Kalimat amanu disebut sebagai bacaan mad bada. Uraiannya, bacaan yang terjadi pada huruf hamzah yang memiliki baris berdiri. 2. Ati'ullaha disebut kalimat tafhim karena sebelum lafzul jalalah harokatnya adalah doma. Wa ati'ur rasul disebutnya alif lam syamsiyah
alif lam yang tidak dibaca jelas dan dimasukkan ke huruf yang ada di hadapannya. Minkum disebutnya ikhfah, yakni huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yakni ka. Wa in tanaja'tum ikhfa, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Fi syai'in farudduhu, sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Harokat kasrah menghadapi huruf ya sukun. Berikutnya billahi, termasuk hukum bacaan tarkib. Karena sebelum lafzul jalalah hurufnya berharokat kasrah. Wal yaumil akhir disebutnya alif lam qamariyah atau al qamariyah, yakni alif lamnya yang dibaca jelas berbunyi L. Berikutnya zalika khair disebutnya mad layyin karena harokat fathah menghadapi huruf ya sukun. Dan terakhir ta'wila disebutnya sebagai mad badal, yakni bacaan mad yang terjadi di akhir ayat dengan harokat fathah ain dan alif. Oleh saudara sekalian, isi kandungan dari ayat tersebut yang bisa kita ambil pelajaran adalah yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak mentaatinya. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan dalam satu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada konsep Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan. Para siswa sekalian, penerapan perilaku yang harus kita miliki setelah kita mempelajari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan taat pada aturan, yakni yang pertama, kita selalu berusaha untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Tiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang disepakati baik di rumah maupun di sekolah. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya tidak bertentangan dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Rasulullah sekalian, demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan taat pada aturan yang tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. Untuk memperkuat pemahaman kita, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Mudah-mudahan dengan latihan ini semakin menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada aturan-aturan yang ada.
terlebih-lebih pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.